udah bebas itu. Merdeka, bener. Yuk. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bunda Ella, ibu-ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Quran, sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Sani guna mentadaburi Al-Quranul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita, yang kita niatkan pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bunda Wati, dan kita semua Ustadz Sani, sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah say'ul lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Pada untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Bunda Ella. Ya, baik, terima kasih Pak Helmi. Ibu-ibu sambil menunggu Bu Ati, kita share ini dulu ya, saya share ayatnya dulu. Oke. Apa? Udah kelihatan belum? Udah. Udah, Ya? itu kecil. Ya, belum Kecil ya, belum oh. slideshow. Ya, kali slideshow. Sebentar. Luar biasa. Kelihatan. Udah membesar ya. Ya kan ada di bawah itu. Mangkoknya di bawah. Mangkok ini sudah kan? Ah, itu sudah. Ah, itu sudah. Ya. Kelihatan kan? Ini baca dulu aja Pak Helmi. Ya, siap. Bucut mana? Bucut belum datang. Bucut belum datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha
arra'ahu inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyatin kazibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib sadaqallahul azim. Oke, kita ini dulu telusuri dulu ya. Ya. Banyak yang lupa. Siapa yang hafal? Kau bacalah ya. Kau bacalah demi nama Tuhan engkau yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan ya, yang dia. Saudara Tuhan engkau yang telah menciptakan ya. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah demi Tuhan engkau yang maha mulia, yang mengajarkan dengan kalam pena ya. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ini apa? Melampaui batas. Togo. Apa? Melampaui batas. Melampaui batas. Togo ya. Togo melampaui batas. Ya. Bahwa dia melihatnya. Karena ia melihatnya. Apa wujud? Hanya itu apa? Kepala goni dari goni ya, dari kaya ya, kayak merasa kaya, kaya. Dia merasa kaya. Iya. Merasa kaya kan? Dia merasa kaya ya. Dia merasa. Iya ya. An itu apa Bu? An. Sesungguhnya. An itu kan bahwa ya dia merasa kaya. Iya, bahwa dia ini kan ada ya, dia merasa dia mencukupinya. Jadi itu kan kayaknya ada bisa mencukupi atau mencukupinya. Kayaknya. Nanti kita ini buat ini sesungguhnya kepada Tuhan engkau tempat kembali ya, tempat kembali ruja kembali. Apakah engkau melihat yang menahan yanha itu melarang. Melarang ya, melarang ya. Melarang abdan apabila orang yang melarang. Bucut bacain Bucut. Apa? Abdan idza seorang hamba apabila dia sholat. Apabila ia sholat. Seorang hamba apabila dia sholat. Apakah engkau melihat in kana ala huda? In di sini tidak atau jika dia mendapat petunjuk. Di atasnya saya atau dia mendapatkan perintah dengan menyuruh. Dia menyuruh. Amara dengan menyuruh takwaan dengan menyuruh. takwa. Apakah kau melihat jika
dia mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah dia maha melihat? Ya Rob. Sekali-kali tidak. Sungguh jika engkau tidak melarangnya. Pak Helmi, ayo dong Pak Helmi. Saya lagi grogi nih. Oh, Kenapa grogi Pak Ini Eli? apa? Chargernya tidak masuk, harusnya Tidak nanti mati berhenti. sendiri. Saya akan mencari ubun-ubunnya. iya, coba yang ini. Nasi bantu ubun-ubunnya. Gimana, Bu Jut? Nasi batin itu ubun-ubun. Ubun-ubun jamak ya. Nasi batin. Ubunnya. Jadi sekali saya. tidak. Sekali-kali. Sungguh Alas, coba ulang ya. Allah tidak Tidak menahan, tidak melarangnya. berhenti. Dia benar yantahi jika dia tidak berhenti ya. gimana Bu? KBM itu ya. Itu kayak sandi. Ubun-ubun ya. Niscayakan. Ini menarik ubun ini. Benar-benar kami Lami. Oh, saya nih aduh kok jadi kayak gini nih, memang benar sekali tidak. Sungguh jika ini ini KKS ada ya yang terakhirnya. Apakah BK? KKS ada. Ifta'alah. Apa? Dia berhenti ya. KKSAD atau apa nih? Dia KKSAD pelaku gua. Ya? Dia berhenti. Lahnya di sini apa? Benar-benar kami Niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Tarik ubun-ubun. Kan menarik ubun-ubun. Ini saya kami tarik ubun-ubunnya. Nasihatin. Ini juga ini, oh iya, ini ada tanwin ini Bu, tapi ini naswaan ini ya ubun-ubun. Bukan ini kata ini kan langsung ini KSAD lagi nih. Iya. Naswa'u tapi kok tanwin. Nanti buat minta jelasin. Kami akan kelak akan menarik kan? Sungguh kami akan menarik. Sungguh kami akan menarik. Dengan bunyinya dengan apa? Karena ubun-ubun. Nasihatin memasukkan kami yang Nasihatin ubun-ubun. Ubun ya. Ubun-ubun orang yang mendustakan. Pendusta ya. Yang berdosa. Orang yang mendustakan dan durhaka. Buati alhamdulillah. Buati jelasin dulu. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Ini saya itu dulu Bu Ella, biar ganti aja kali ya. Biar saya bisa nulis-nulis. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf saya terlambat. Alhamdulillah sudah ada 13 orang. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, pertemuan perdana hari ini, dan saya sepertinya saya belum maaf-maafan ini sama Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Mudah-mudahan kita di habis pasca Ramadan ini bisa meneruskan kebiasaan amal-amal baik kita di bulan Ramadan kemarin ya Bapak Ibu.
dan mudah-mudahan kita benar-benar sebagai pemenang. Jadi sekali lagi mohon maaf lahir batin karena saya nggak muncul Pak Helmi pagi hari itu. Ya, oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan surat Al-Iqra. Kita nggak usah ini ya Bapak Ibu ya, langsung belajar aja ya. Ya, saya yakin udah sering ya kita ini di Al-Hasani udah berapa kali. Pak Buya masuk ke kelas nggak Pak Helmi di akhir? Enggak. Ya. Oke. Jadi mohon ridhonya kita udah maaf-maafan sebelum itu ya. Mana teh? Iya. Saya belum nampilin ya ini. Belum. Kok saya nggak bisa nampilin Pak ini? Tidak bisa. Jadi host Saya lagi, sebentar, saya ini lagi posisinya udah nge-share belum? Belum. Oh ini ketemu. Kita hari ini membahas surat ini surat ya seru banget karena ini surat pertama kali turun ya. Tadi sudah dibaca Helmi ya? Udah. Oke, sekarang kita lanjut aja langsung Bapak Ibu. Mungkin dimulai dari ayat 1 sampai 5. Ya, jadi tema besarnya ini adalah surat pembuka cakrawala ilmu secara keseluruhan ini berkaitan dengan disinilah peradaban dimulai. Peradaban Islam dimulai dari surat Al-Alaq ini. Ini belum itu ya, belum gede ya. Ya. Ini surat yang pertama kali turun dan itu nggak sekaligus tapi ayat 1 sampai 5. Baru nanti kemudian turun surat Al-Qalam, habis itu dilanjutkan dengan surat Al-Muzammil, kemudian Al-Mudatsir, baru Al-Fatihah. Itu Pak Helmi ya? Kemarin kan Pak Helmi katanya searching di apa? Meskipun ada perbedaan pendapat ya Bapak Ibu sebenarnya ini tuh. Jadi saya ada perbedaan pendapat mana yang setelah ini tuh mana yang turun, tapi apa ya namanya, nggak terlalu ini sih. Jadi keempat-empatnya itu yang turun pasti duluan adalah ini Al-Alaq. Nah habis itu ada yang berpendapat Al-Qalam, Al-Muzammil sama Al-Mudatsir. Ada juga yang berpendapat Al-Alaq baru Al-Mudatsir, kemudian Al-Qalam, saya lupa ininya urutannya ya. Yang satunya lagi itu. Yang ada dua pendapat ini. Jadi saya ngambilnya yang Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudatsir. Kalau Bapak Ibu nanti nemu referensi lain ya mohon maklum karena memang suka ada ya perbedaan pendapat. Jadi saya ngambil yang ini. Kita mulai, yang jelas ini adalah pembuka cakrawala ilmu. Dan kita mulai dari ayat 1 sampai 5. Ini adalah wahyu pertama kepada Rasulullah sekaligus pengangkatan beliau sebagai Nabi. Ya. Ini adalah ayat 1 sampai 5 ini ya. Ini pondasi ilmu pengetahuan. Ayat 1 sampai 5 mungkin diterjemahkan dulu ya Bapak Ibu. Dimulai dari yang tadi pertama kali datang saya lihat Bu Zul, kemudian Bu Ella, Bu Meta. Silakan. Silakan Bu Zul, Bu Ella, kemudian Bu Ju. Silakan Bu Ju. Nah, Ya. Panggilan Bu Ju berarti. oh Bu. Maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diulang lagi ya, selamat hari raya, maaf lahir batin. Ya, sama-sama. Bantu kita dan kemudian kita ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Amin. Untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, engkau bacalah.
engkau bacalah dengan nama Tuhan engkau yang telah menciptakan, yang dia telah menciptakan, ya. Ya. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, dan bacalah Tuhan Ini engkau yang tidak ada dannya, Bu. bacalah aja ya. Engkau bacalah. Engkau bacalah Dan Tuhan engkau yang maha mulia. Engkau bacalah dan Tuhan engkau yang maha mulia. Engkau bacalah dan Tuhan engkau yang maha mulia. Yang dia mengajarkan dengan Yang Keempat, yang yang dia telah mengajar dengan pena, yang dia telah mengajar dengan pena. ya, boleh begitu, boleh juga begini. Dialah yang telah mengajar dengan pena, boleh. Atau yang dia telah mengajar dengan pena, boleh. Yang dia telah mengajar dengan pena. Yang dia telah mengajar dengan pena, boleh. Yang kelima, dia telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, tidak kok diketahui? Apa yang tidak Pasif apa diketahui? aktif? dia ketahui. Ya, tidak dia ketahui. KKSAD. Ya, KKSAD Dia telah aktif kan? mengajarkan manusia apa yang Dia dia tidak tidak ketahui, ya. Ya, ketahui. apa yang tidak dia ketahui boleh. Apa yang Tapi kalau apa yang diketahui tidak jadi pasif ya. Aktif. Tapi kalau dia ketahui itu boleh. Apa yang dia tidak ketahui. Ya, apa yang dia tidak ketahui. Ya, makasih Bu. Jadi ayat 1 sampai 5 lanjut Bu Ella. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Pakai maaf lahir batin dulu nggak? Iya. Bunda. Boleh. Kita semuanya. Kan? Kau bacalah demi nama Tuhan engkau yang dia telah menciptakan. Yang telah dia ciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Engkau bacalah dan Tuhan engkau yang maha mulia. Dia yang telah mengajarkan dengan pena. Sebentar Bu Ella, setelah saya amatin ini tuh sifat. Iya, dari sini dari Akrom. Jadi mungkin cocoknya yang dia telah mengajarkan dengan pena mungkin gitu. Iya. Karena dia sifat yang mengajar yang telah mengajarkan dengan pena, yang mengajarkan dengan pena. Ya, boleh yang dia telah mengajarkan dengan pena, boleh begitu. Iya. Dia telah mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Iya. Lanjut Bu, satu lagi. Ya, makasih Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan engkau yang menciptakan engkau. Ya. Kok yang menciptakan kok? Yang telah menciptakan. Iya, gitu aja. Yang telah menciptakan. Ya. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhan engkau yang maha mulia. Yang telah mengajarkan. Yang dia telah mengajarkan dengan pena. Ya. Dia mengajarkan manusia. Ya, dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak ketahui. Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak
dia ketahui. Ya, boleh, Mumtaz. Oke, Bapak Ibu, di sini kosakatanya apa yang kira-kira sulit? Ini apa tadi? Kayaknya sulit deh. Oh, Segumpal darah. Segumpal Segumpal darah. darah. Paling itu aja ya kayaknya ya. Iya. Ya, Iya. segumpal darah. Oke, kita bahas ini ya Bapak Ibu. Ini adalah KKP. Tapi Engkau bacalah ya. Engkau bacalah. Jadi perintah membaca di sini itu bukan membaca sekedar membaca ya, tapi maknanya adalah membaca, memahami, jadi aktivitas belajar. Jadi aktivitas belajar. Ya, jadi perintah untuk belajar gitu. Belajar dan ketika belajar ini ya dengan menyebut nama Tuhan engkau, yaitu dengan menyebut Allah gitu ya. Ini menggambarkan bahwa segala aktivitas gitu ya, itu dengan ini dengan menyebut nama Allah. Itu satu. Ya, bisa juga bahwa menggambarkan bahwa belajar di sini adalah aktivitas menuntut ilmu. Ya. Itu ketika menuntut ilmu itu kalau terlepas dari Tuhan, ya terlepas dari Tuhan, itu bisa menjadi manusia yang sombong gitu ya. Makanya di sini engkau bacalah dengan menyebut nama Tuhan engkau. Ya. Jadi ketika menuntut ilmu, sumber ilmu dari Allah, maka harus dikonekkan dengan Allah, harus disambungkan dengan Allah, harus ingat dengan Allah, harus menyebut nama Allah. Jadi perintah bacalah bukan sekedar membaca, ya, tetapi kemajuan peradaban Islam tuh bermula dari sini. Kemudian aladi ini apa Bapak Ibu? Ini itu sejatinya dia adalah sifat bagi Robbi. Cuma karena dia kan kalau kata benda sifat itu harusnya harokatnya sama dengan yang disifatin ya. Tapi aladi itu kan nggak bisa dibikin rubah menjadi aladihi gitu kan, nggak bisa ya. Jadi aladi aja. Jadi sifat aladina ini. Jadi sifat dari Robbi. Robbi di sini itu adalah Robbika, berarti spesifik kepada Tuhan engkaunya Nabi Muhammad. Berarti adalah Tuhannya Nabi Muhammad, berarti spesifik kepada Allah. Nah, Allah tadi itu sifatnya adalah Tuhan yang telah menciptakan. Karena aladi itu nggak bisa berdiri sendiri, dia harus dengan kata setelahnya. Ini disebut dengan kalimat penghubung gitu ya. Jadi ini segini berarti sifat dari Robbi. Kalau seandainya nggak ada kak nggak bisa, karena Robbi itu bisa Robbi Tuhan siapa aja kan, gitu. Sedangkan Robbika di sini Tuhannya Muhammad, Tuhannya orang beriman, Tuhannya Muhammad dalam hal ini, berarti Tuhan kita karena kita ininya Nabi Muhammad, maka dialah yang kita imani yang menciptakan. Kemudian di sini apa? Dia telah menciptakan al-insan. Ini manusia ya Bapak Ibu. Manusia itu kan ada anasa, ada al-insana ya Bapak Ibu. Biasanya kalau berkaitan dengan penciptaan lebih kepada individu gitu ya. Jadi mau nunjuk ke individu masing-masing gitu loh. Itu menggunakan al-insana. Jarang penggunaan al-insana, lebih seringnya anas menggunakan jamak. Nah ini tuh kayak mau nunjuk ke masing-masing gitu loh. Ingat gitu loh, kamu itu manusia diri sendiri ini nih, itu adalah yang menciptakan Allah. Jadi mau menunjuk ke masing-masing dari kita. Ya. Anissa ya. Dari Anissa. ya Anissa. Al-insan Bu. Iya, akar katanya Anissa ya, bukan yang Nawasa kan? Iya, pokoknya ini yang Evi. al-insan. Maksud saya gini, ini kan artinya manusia. Kenapa nggak pakai anas gitu loh maksud saya? Kenapa pakainya al-insan? Ini menunjuk ke person gitu. Kalau anas itu biasanya umum, yang sifatnya misalkan seruan, yang sifatnya umum lah, seruan-seruan itu. Tapi kalau ke person seperti ini mau nunjuk ke diri kita bahwa dialah yang telah menciptakan kita, biar kita tahu diri masing-masing dari kita gitu, sadar diri gitu. Dan di sini dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi di sini artinya manusia. Ya, manusia sama dengan anas. Kemudian engkau bacalah.
Nah, ini tuh nggak ada ininya ya, nggak ada apa namanya. Kalimat ini sudah selesai nih. Kemudian dan. Nah, berarti ini kalimat baru. Engkau bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, ya, yang maha mulia. Ya. Dan Tuhanmu dan Tuhan engkau lah. Nah, mungkin pakai lah itu karena apa? Karena spesifik ini, ya. Dan Tuhan engkau lah yang maha mulia, gitu ya, yang maha mulia. Mari kita lihat struktur kalimatnya. Kata ini nih, kalau kata ini kan tadi masih nyambung karena pakai bi ya. Engkau bacalah dengan nama Tuhan engkau. Selesai nih sebenarnya di sini. Cukup, ya. Ini adalah sifat dari ini. Sifat gitu untuk mensifati Tuhan tadi, bahwa Tuhan tadi itu adalah yang menciptakan. Dialah yang telah menciptakan manusia, ya. Ini objeknya nih. Menciptakan siapa? Manusia. Dari segumpal darah. Engkau bacalah. Nah, di sini ada dan ini, bukan lagi bi atau apa yang satu kalimat rangkaian, enggak, tapi ini terpisah. Berarti di sini engkaunya subjek, bacalah adalah predikatnya, perintah. Nah, di sini sudah beda kalimat lagi. Tuhan engkaulah yang maha mulia. Berarti ini subjeknya, Robbuka tuh subjeknya. Ini predikat dari Tuhan engkau. Ya, perhatikan, subjek itu domah, predikat juga domah. Baru masuk ke sini. Inilah sifat dari Tuhan engkau tadi, yang punya predikat yang maha mulia. Sifatnya apa? Dialah yang telah mengajarkan dengan pena. Lihat baik-baik kata allama. Kenapa, Bu? Ini kan waro buka wa-nya nggak bisa demi karena ini robu. Kalau robi bisa jadi demi ya wa-nya ya. Iya, bukan demi. Wa-nya. Ini Ya, bukan demi. dan jadi ya. Ya, Ya karena dan. robu ya. Robu. Nah, ini sifat aladi, ini sifat bagi ini tadi, robuka di depan, yang di sini tadi, ya. Harusnya kalau sifat dia itu harusnya domah karena yang disifatin domah. Tapi kan aladi nggak bisa aladiu kan gitu. Jadi aladi saja. Dan aladi nggak bisa berdiri sendiri. Ada ini. Oke, mari kita lihat kata alama. Kata alama kata kerja yang butuh objek nggak Bapak Ibu? Betul. Butuh. Nah, di sini objeknya nggak ada, tapi di sini ada objeknya al-insan. Nggak ada di sini bukan berarti nggak ada objek, ya. Ada, tetapi ada kalanya objek tuh nggak disebutkan berulang-ulang karena sudah difahami gitu. Kayak kita kalau nyusun kalimat kan nggak selalu diulang-ulang gitu kalau objeknya sudah paham. Jadi kalimat ini maksudnya yang dia telah mengajarkan, sudah terfahami bahwa yang diajarkan itu manusia. Jadi Allah itu mengajarkan kepada manusia. Makanya kalau di Depak ada kurung buka kan, manusia. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Betul? Nah, itu maknanya apa? Itulah objeknya yang tersembunyi, yang nggak dituliskan. Gitu. Itu objeknya. Karena kata alama itu butuh objek. Tapi objek itu ada kalanya nggak dimunculkan karena sudah terfahami. Ada kalanya dimunculkan. Gitu. Memang kalau dirasa perlu. Kan bicara Al-Quran itu bicara sastra gitu ya. Untuk keindahan bahasa, bisa juga untuk supaya jumlah ketukannya sama, bisa juga untuk macam-macam tujuannya. Supaya juga nggak terlalu pemborosan kata kerja yang kata yang diulang-ulang. Nah, macam-macam tujuannya. Gitu ya. Nah, dalam hal ini tidak disebutkan. Entah apa tujuannya, intinya tidak disebutkan, tapi bukan berarti nggak ada objeknya. Yang namanya, berarti kita harus tahu nih, ini mengajarkan kepada siapa, sudah dianggap tahu gitu, bahwa di sini kan yang mengajarkan Allah, maka yang diajarkan objeknya adalah manusia. Diajarkannya dengan apa? Dengan kolam. Ini tuh simbol. Simbol. Kalau kita bicara kolam itu identiknya untuk apa Bapak Ibu? Untuk menulis. Menulis itu tujuannya untuk apa? Mendokumentasikan gitu. Jadi aktivitas ikro tadi itu, aktivitas belajar tadi itu nggak bisa dipisahkan dengan kolam gitu. Makanya metode alasan ini sangat-sangat cocok Bapak Ibu dipaksa untuk menulis karena memang
itulah harusnya belajar yang sebenarnya seperti itu. Karena apa namanya, mencatat itu adalah mengikat ilmu tadi menjadi lebih apa ya, lebih kuat gitu ininya. Apa Kolam namanya? ini kolam ini objek juga, objek dua, bukan berarti. Bukan, Bu Ella. Bukan. Itu mah Jadi alat. kan, Alat. Enggak. oh, Kan kalau mengenali objek tuh gini, apa atau siapa? itu Cocok ya nggak? kalau ini Mengajarkan apa? manusia. Mengajarkan kolam. Cocok nggak, Bu Ella? Nggak, bukan ke manusia, Enggak. kan mengajarkan apa ke manusia dengan apa gitu, nggak bisa objek dua gitu maksud saya. Itu namanya alat, itu keterangan alat intinya. Oh, Kalau iya, siapa kan gini, ketika objek itu mengajarkan apa kepada kepada si, siapa gitu kan. oh iya. Nah, maksudnya ini Jadi ini mengajarkan keterangan ya, ilmu. ini Ya, keterangan jadi. ya. Oke. Itu ya Bapak Ibu dengan kolam. Jadi kolam itu semacam kayak simbol gitu ya. Simbol dalam, nggak bisa dipisahkan aktivitas menuntut ilmu itu dengan pelam lagi, pena, kolam gitu. Makanya kenapa Allah juga nanti di Al-Qalam itu kan sumpah atas nama kolam gitu. Karena kemajuan peradaban Islam itu bermula dari sini. Ya, dan yang namanya pena, kalau ditulis dengan pena itu berbeda dengan kalau kita print. Di print. Dulu itu kumpulan, jadi dari sejak pertama kali ayat turun itu sudah menggunakan aktivitas untuk menulis nggak Bapak Ibu? Belum. Udah lah, kan begitu ayat turun itu ditulisnya di pelepah daun Iya. kurma, di apa, Kurma. artinya nggak disimpan gitu aja. Aktivitas menulis itu sudah dari dulu. Kan itu kan sama Rasul kemudian diperintahkan siapa nulis di itu dulu kan, di pelepah daun kurma, di batu, di apa, baru pas kemudian masa siapa digabungkan menjadi satu di tetap di pelepah itu. Cuma udah digabungkan menjadi satu. Artinya aktivitas menulis itu sudah dari dulu gitu. Awal. Iya. Ya, itu nggak bisa dipisahkan. Nah, dia telah mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Jadi kalau kita lihat dari awal, perintah Iqra itu 2 kali. Itu menunjukkan bahwa betapa Islam itu sangat apa ya, sangat-sangat mementingkan aktivitas belajar dan jangan melupakan dengan menyebut nama Allah gitu. Tuhan. Jadi aktivitas belajar tidak bisa dilepaskan dari Allah gitu ya, dari menyebut asma Allah. Karena ilmu kalau tanpa Tuhan itu bisa menjadi sombong. Jadi kalau kita belajar ilmu benar-benar mengesampingkan Tuhan, nggak bawa-bawa Tuhan gitu, maka itu akan menjadi sombong. Ya. Dan Tuhan tadi diingatkan, Tuhan yang kau sebut ketika aktivitas belajar, dialah yang menciptakan. Nanti kalau belajar itu akan menjadi pintar, akan menjadi tinggi derajatnya, gitu ya. Ada kemungkinan menjadi sombong, makanya diingatkan. Tuhan yang menciptakan tadi, dialah ya, dia yang telah menciptakan manusia. Dari apa? Dari ini. Ini supaya kita itu kalau udah belajar, pinter, kemudian nanti jadi tinggi derajatnya, ya. Kemudian diingatkan, pada akhirnya nanti manusia tuh bisa menjadi sombong, makanya diingatkan bahwa manusia itu sejatinya dari segumpal darah. Ini diingatkan supaya nggak sombong gitu, karena sejatinya kalian dari segumpal darah. Ya. Kemudian ini apa? Engkau bacalah. Dan Tuhan engkaulah yang maha mulia. Artinya apa? Tuhanlah yang memuliakan kita gitu. Yang mengangkat derajat kita tuh Allah yang telah memberikan ilmu. Jadi sejatinya ilmu itu dari Allah. Allah memerintahkan kita untuk belajar. Nanti sama Allah kita ditingkatkan derajatnya. Ya. Kemudian Allah tadi, ya, ini yang Robuka tadi, yang dia adalah yang maha mulia tadi, dialah yang telah mengajarkan kepada manusia tadi, manusia yang terbuat dari segumpal darah tadi itu ilmu. Jadi telah mengajarkan apa? Ilmu. Di sini nggak disebutkan ya, mengajarkan apa kepada siapa. Kan kata alama itu butuh 2 objek. Mengajarkan apa kepada siapa? Udah jelas yang diajarkan apa? Ilmu.
kepada manusia dengan kolam, dengan pena. Bukan berarti pada saat ini kepada ayat ini turun Rasulullah tuh nulis dengan pena, enggak, ini tuh kayak semacam kiasan lah gitu ya, kayak semacam simbol ya. Kemudian dialah yang telah menciptakan manusia, dialah yang telah mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Diingatkan kembali bahwa sumber segala ilmu dari Allah. Jadi Allah lah sebenarnya pengajar, Allah lah sebenarnya sumber dari segala ilmu. Yang dulu manusia pertama yang diajarkan adalah Nabi Adam. Di sini secara struktur kalimat saya pikir nggak ada yang ini ya, nggak ada yang. Tadi kenapa penggunaan insan? Karena ditunjukkan kepada person, individu, manusianya. Kemudian di sini KKSAD-nya mati, paham? Karena apa? Karena lam. Cukup ya Bapak Ibu ya, saya pikir. Ya. Ya, jadi di ayat 5 ini adalah sumber segala sumber aslinya, asal muasal ilmu, ya, ilmu pengetahuan asal muasalnya dari Allah. Yang manusia itu asal muasalnya tidak tahu. Jadi Nabi Adam lah dulu yang mengajarkan, Allah lah yang mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama benda beserta fungsi kegunaannya, sampai kemudian manusia itu menjadi tahu turun-temurun sampai ke kita. Jadi sumber segala ilmu itu adalah dari Allah. Sumber pengetahuan ini asal muasalnya dari Allah. Oke, kita ulang sekali lagi ayat 1 sampai 5 Bu Yuher. Nanti lanjut ke ayat 6 sampai 8. Bu Martim, kemudian Bu Yanti, dan Bu Cut. Sekarang Bu Yuher 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak pegangan Bu Yuher? Ya, Nggak dengar pegangan? Bu. Udah. Hitung ya. Ya, Bu Cut. ya, bacalah, ya, Iqra, bacalah, Mau baca lah. engkau bacakan. Engkau bacalah dengan nama Tuhanmu, ya Bu, Ya. yang Telah telah menciptakan. yang telah Iya, telah. menciptakan, ya, Ya, segala titik. yang telah menciptakan, Ibu, Iya, iya. yang telah menciptakan, dia Telah menciptakan. dia telah menciptakan manusia, insan, manusia dari segumpal darah. Bacalah, Engkau bacalah. engkau bacalah Dan dengan engkau bacalah dan Tuhan dan- engkau lah. dan Tuhan, ya, Dan Tuhan engkau yang maha. dan Tuhan Tuhan engkau yang yang maha mulia, Ya. Yang mengajarkan dengan pena, ya Bu. ya. Ya. Alhamdulillah. Lanjut. Ayat 5. 6, yang 6 ya. 5. 5 lagi. Iya. Dia mengajar manusia. Dia telah mengajarkan manusia. Dia telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Apa yang dia tidak ketahui. Dia tidak ketahui. Apa yang tidak Dia- dia ketahui. Ya, Apa yang bukan tidak diketahui tapi dia Alamak. ketahui. Ya. Alamak, ya Bu. Di sini boleh pakai kata kepada, boleh ya. Dia Ya. telah mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak ketahui. Ketahui. Dia ketahui. Ya, bukan diketahui ya, beda ya. Kalau diketahui pasif. Oh, dia Tapi kalau ketahui. dia ketahui, ini Ya, maksudnya dia mengetahui. Iya, ya. Terima kasih Bu Yuher. Ya, Lanjut, makasih Bu silakan Wati. tadi Bu Martin 6 sampai 8. Kemudian siapa tadi? Bu Cut, Bu Yulian, Bu Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Gimana Bu? Sebentar. Ayat 6, ayat 6. Ayat 6.
6. Kan 7 Ketahuilah 8. Ini sesungguhnya manusia Sekali-kali kala tidak. Kali tidak. Kala. Sekali-kali sekali tidak. tidak sekali-kali sesungguhnya tidak. manusia sekali-kali tidak sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas bahwa dia melihatnya serba cukup Merasa cukup ya kemarin ya. Iya, merasa kalau Kaya, sama telah aku kaya. merasa Kaya boleh merasa kaya, merasa cukup. kaya. bahwa apa karena Karena bahwa dia melihatnya merasa kaya ya. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah engkau kembali ya. Ya, kembali. kepada Tuhan engkaulah kembali. Tempat kembali atau Kembali. Apakah Apa ya, Bu? sampai 8. Iya sampai 8 ya, lupa. Ya, oke, lanjut. Bu Yanti duluan deh. Bu Saya, Bu. Yanti silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Karena dia melihat dirinya telah kaya. Ya, merasa kaya, Merasa ya. kaya. Ya. Oke, satu lagi. Sesungguhnya kepada Tuhan mula tempat kembali. Ya. Oke. Kasih Bu Ati. Ya, sama-sama. Silakan Bu Jud. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Karena dia melihatnya merasa cukup. Ya. Merasa cukup, merasa kaya boleh. Sesungguhnya kepada Tuhanmu tempat kembali. Ya. Oke. Berarti tolong jelasin yang ruja itu, jadi kan ini bentuknya Ini apa itu sebenarnya bukan KBSL ya Bapak Ibu. Meskipun polanya fu'la. Tidak semua pola fu'la itu KBSL. Ya. Dia sebenarnya KBKK. KBKK ya. Sebenarnya. Cuma saya nggak mau memperdebatkan karena di kelas ini kan banyak belajar di kelas lain ya, jadi nggak usah diper ini. Jadi nggak selalu pola fu'la itu nggak selalu. Ada kalanya dia ada yang KBKK termasuk di sini. Ini kalau kita lihat struktur kalimatnya Bapak Ibu perhatikan. Ini kata apa kalimat yang kan kalau dalam bahasa Indonesia tuh ada kalimat nomina, kalimat verbal ya. Betul, kalimat verbal itu yang ada kata kerjanya ya. Kalau kalimat nominal yang kalimat kata benda ya, Bapak Ibu, betul? Oke, kita pakai istilah itu aja ya. Ini termasuk kalimat apa? Nominal. Nominal. Kalau kalimat nominal berarti ada apa? Subjek, predikat. Subjeknya doma. Predikatnya doma. Oke. Juga. Nah, kemudian ketika ada inna, maka subjek tadi menjadi ya. Di sini kira-kira subjeknya yang mana? Predikat. Ruja'ah. Ya. Sesungguhnya tempat kembali. Sesungguhnya tempat kembali adalah kepada Tuhan engkau. Sebenarnya gitu. Tapi dalam menerjemahkan nggak harus gitu. Tetap aja nggak apa-apa begini. Tapi subjeknya adalah ruja'ah. Tempat kembali. Ini ya yang di ujung itu berarti ini pola ya. Kan ini ruja'ah akar katanya. Pola. Jadi pola iya, ya. Pola. Tapi tadi Bu Ella saya bilang tidak selalu
Fu'la, tidak selalu fu'la itu KBSL. Ada sih satu dua yang dia itu ternyata KBKK gitu. Ya, Iya, makasih Bu Ati. ya. Jadi kalau ini memang pola. Kalau ini akar kata. Kalau ini akar kata. Ya. Jadi di sini temanya tentang ya ini penyakit manusia ya. Manusia itu punya penyakit apa ini? Melampaui batas. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia ya, benar-benar dia melampaui batas. Ya, ini bisa. Nah, ini masih ingat nggak Bapak Ibu? Ada an itu biasanya disertai dengan apa? KKSAD Fathah. fathah. Tapi ini an-nya disertai dengan apa? Benda. KKL. KKL. Ro'a kan KKL kan? Iya. Iya, KKL. Nah, ini jarang. Jarang. Ya, jarang. Berarti ada maksud dan tujuannya Allah menggunakan ini. Ya, yang maknanya ada sebuah apa ya? Kadang-kadang kalau ketemu kayak gini kan bahasa Al-Qur'an tuh suka susah difahami ya. Kadang-kadang tuh ada bermakna kepastian, kadang-kadang ada balago apa gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini tuh yang saya pahami lebih kepada kepastian, keumuman ya. Manusia itu umumnya gitu loh. Ketika punya ilmu ini ya manusia tadi. Ketika punya ilmu itu akan cenderung kepada tadi melampaui batas, sombong lah apa segala macam ya. Makanya di sini dibilang apa? Karena dia melihatnya tuh maksudnya melihat dirinya itu merasa cukup ya. Kalau ilmu ya merasa cukup pintar, merasa cukup kaya, merasa cukup punya harta gitu. Nanti ke situ kan larinya gitu. Merasa cukup aja, merasa kaya gitu. Bisa kaya ilmu, kaya harta, kaya kekuasaan gitu. Jadi akan cenderung tadi sombong. Makanya sama Allah diingatkan nih dari segumpal darah. Ya, dari segumpal darah. Jadi Allah lah yang menciptakan kalian dari segumpal darah. Tapi Allah juga bisa memuliakan kalian karena Allah Maha Mulia. Bisa mengangkat derajat manusia dengan ilmu tadi. Tapi sebaliknya bisa juga dihinakan sama Allah. Makanya di sini ketika Iqra ada dilanjutkan dengan Bismi Rabbika supaya ingat dengan Tuhan yang menciptakan. Jadi nggak lupa diri, nggak takabur, nggak sombong. Ya, ketika suruh belajar itu Allah yang memberikan ilmu dan manusia yang disuruh belajar tadi sejatinya asal muasalnya dari sesuatu yang hina dan dia bisa diangkat derajatnya dari aktivitas belajar dan sumber ilmunya dari Allah. Ya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya itu merasa cukup, merasa kaya gitu ya. Di sini maknanya tidak selalu kaya harta aja, gitu. merasa cukup merasa diri lebih gitu. Ya sesungguhnya kepada Tuhan engkaulah gitu ya tempat kembali. Ya, jadi tempat kembalinya manusia itu adalah kepada Tuhan ya. Jadi kesombongan tadi ya yang merasa diri paling cukup itu semuanya fana. Karena semuanya akan kembali kepada Allah dan nanti akan diadili di hadapan Allah. Itu ayat 6 sampai 8. Sebelum kita lanjutkan, di sini ada siapa yang belum? Ini Bu Evalina ada nggak? Bu Ani, Pak Sultan? Ada. Bu Marti muda ya, Bu Marti muda, Bu Ella udah, Bu Yanti udah. Bu Ani 1 sampai 8 diulang lagi. Ya, terima kasih Bu Ati. Ya. Engkau bacalah dengan nama Tuhan engkau yang Dia telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Engkau bacalah dan Tuhan engkau yang Maha Mulia, Ya. yang Dia
mengajarkan dengan pena. Dia telah mengajar manusia apa yang tidak dia ketahui. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, bahwa dia melihatnya merasa kaya. Ya, dia tuh maksudnya dia melihat dirinya gitu ya. Dia melihat dia, kan ini kan dia merasa kaya. melihat dia kan. Ya, dia Iya. melihat dia, berarti dia melihat dirinya itu Dirinya. merasa. Nah, jadi kalau di ini kan gini, ini tuh dia, ini juga dia pelakunya, ini dia. Dia melihat dia merasa kaya gitu. Gimana sih? Dia melihat dirinya, dia Dirinya. itu merasa kaya gitu, merasa cukup gitu. Sesungguhnya Bahwa sesungguhnya kepada Tuhan engkaulah tempat kembali. ya, mumtaz. Oke, kita lihat ayat 9 sampai 18. Ya. 9 sampai 18. Mari kita lihat kata aro'aita. Dia diidentifikasi berapa penggalan Bapak Ibu? Dua. Dua. Iya. Pertanyaan saya, kenapa dua? Alif, apakah ro'aita KKL? Ya, pertanyaan saya selanjutnya, kenapa enggak jadi satu tapi pola af'ala? Nah, kalau Nah. Allah arro jadi Tanya panjang. araita. Karena pertanyaan berupa pertanyaan. Apa? Berupa pertanyaan. A-nya Anggap, apakah ya, itu? anggap kita itu kan Tahu. untuk mengidentifikasi pertanyaan, ya, anggap kita nggak tahu gitu. Jadi Kan bisa aja ini araita. seperti kata ro'a, pola af'ala ya. Iya, bisa Apa yang membedakan? araita. Kalau af'ala Ar-aita. araita. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Kalau ro'a kan gini ya. Ini pola fa'ala ya. Ya. Iya. Pola fa'ala. Fa'ala. Seandainya kita ini ke bawah, ro'a masih ada hamzahnya ya. Kemudian ro'aya, ya kan? Iya. Ro'aya. Habis itu apa? Ro'au. Harusnya kan ro'ayu gitu ya. Iya. Ro'ayu. Ya, yu. Tapi kan yu itu kan berat ya. Yu-nya pergi tuh menjadi ro'au. Nah, habis itu apa? Ro'aita. Mahum, iya. Iya, ro'at. Ro'at. Ya, kenapa enggak ro'aya? Kenapa enggak gini? Kan rumusnya kan gini. Ayata. Nah, maksud rumusnya kan fa'ata ya. Fa'ala. Kenapa enggak gini? Af'alta. Ro'aita. Kenapa enggak ro'aita? Itu ro'aita. Ro'aita kan? Iya. Kalau anta ro'aita, kalau fa'alat ya, salah. Ini fa'alat kok. Af'alta. Ini fa'alat maksud saya, fa'alat. Af'alta. Kenapa enggak apa? Ro'a? Kenapa enggak gini? Kenapa enggak ro'ayat? Kan iya enggak karena bisa huruf pakai iyanya, harokat. karena iya kan huruf sia. Ya, jadi gini, huruf siaknya di sini tuh enggak berharokat. Enggak berharokat ya. Karena enggak berharokat, maka ini juga enggak berharokat. Sukun. Ya, pergi. Kalau sukun, maka pergi menjadi ro'at. Ro'at ya. Oke, ro'at. Itu kalau hiya. Wa huma hum. Hiya huma hunna. Kalau hunna gimana? Ro'aina. Fa'alna. Nah. Fa'alna. Fa'alna ya. Fa'alna. Menjadi apa? Ro'aina. Ya. Kalau di sini ada ya. Ro'aina. Berarti ada ya. Ya. Berarti ke bawahnya ro'aita. Ro'aita. Sampai sini ketemu ya. Ini kalau dia pola fa'ala.
Allah. Perhatikan baik-baik pola fa'ala. Ro'aina, ro'aita, ada alif hamzahnya. Oke, mari kita lihat. Kalau ro'a, pola af'ala, mari kita lihat. Kita proses. Kalau ngikutin pola af'ala harusnya gini, harusnya harusnya dulu. Iya. Secara rumusnya gini. Ya. Harusnya gitu ya Bapak Ibu. Iya. Tapi kalau ada hamzahnya berharokat, kok ini malah nggak berharokat, maka dia harokatnya ke sini menjadi a, ro, ininya jadi sukun. Ini sukun juga mati. Nah, mati ketemu mati di sini, yang pergi adalah ini. Menjadi a, ro. Ya. Kalau pola af'ala hamzahnya yang tidak ada. Jadi kalau ada KKL, kok ada hamzahnya, berarti ini pasti polanya fa'ala. Kalau pola fa'ala maka nggak ada A, berarti ini. Sehingga A ini bukan af'ala, tapi huruf yang bermakna. paham ya Bapak Ibu bedanya ya? Iya. Seandainya gini nih, seandainya aroy, misalkan gini. Aroy ini saya tulis gini. Misalnya gini, aroyta. Nah, kalau seperti ini af'ala. Beda nggak ini dengan ini? Beda. Beda. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Iya. Jadi kalau aroaita itu berarti A sendiri, roaita sendiri. Tapi kalau aroaita nggak ada hamzahnya, itu berarti pola af'ala. Paham ya Bapak Ibu bedanya ya? Iya. Oke, itu alasannya. Karena kalau misalkan kita ini A-nya huruf gitu ya. Betul, tapi maksud saya analisanya itu di sini. Kalau ada hamzah, berarti kalau KKL ada hamzah, berarti itu bukan pola af'ala. Sehingga kalau bukan pola af'ala, alifnya nggak mungkin alif pola. Maka alifnya alif tadi apakah. Nah, sedangkan ini adalah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada hamzah ini menunjukkan bahwa ini adalah fa'ala. Kalau fa'ala berarti ro'aita ini satu kesatuan. A-nya nggak kebawa, A-nya terpisah. Oke, itu ya Bapak Ibu. Sehingga artinya kalau gitu berarti apakah gitu ya? Iya. Berarti apakah? Engkau melihat? Apakah engkau melihat? Iya. Apa? Apakah engkau melihat orang yang melarang? Apakah engkau melihat orang yang melarang? Ya, apakah engkau melihat orang yang melarang? Oke, lanjut. Kemudian lanjut siapa tadi? Belum saya tunjuk ya. Bu Evalina, 9 sampai 18. Saya belum belum ikut. Oh ya udah. Iya, berarti dibagi 2 bucut 9 sampai 18 kebanyakan, berarti 9 sampai 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 55. 9, 10, 11, 12, 13. Sampai 13. Kemudian ya, 9 sampai 13, kemudian 14 sampai 18. Bucut. Kemudian Bu Yanti. Silakan. Pak Sultan kemana Pak Sultan? Si air. Bucut masih di mute, kok Bucut nggak ada, Bucut pergi. Ini aja, Bu Ella. Ya, Bu Ella, ya lanjut Bu Yanti. 9.13 ya saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah engkau melihat orang yang melarang?
Bapak Ibu gimana kalau kita lihat ro'aita arti lainnya apa di kamus? Kemungkinannya. Biar enak. Tidakkah Sebelum engkau Ibu Ela. melihat? Kita lihat dulu Bu Ela. Kita lihat ada Berpendapat, nggak arti lain selain melihat? berpendapat Bu. Bisa ya berpendapat ya. Apakah pendapat Engkau, gitu pendapat ya. engkau? Apakah pendapat engkau? apakah Bagaimana pendapat? ya Bagaimana pendapat engkau? bagaimana engkau berpendapat gitu kali ya Bagaimana engkau berpendapat tentang terhadap oh ya Ibrahim? gitu supaya KKL-nya bisa kan itunya kalau pendapat engkau kan engkaunya kayak di akhir ya pendapatnya itu jadi kata benda tapi kalau bagaimana engkau berpendapat tentang orang yang melarang Yo, gitu ya, gimana kalau kayak gitu iya, Bapak Ibu? iya. Ya, lebih masuknya gini loh. Kita tetap artikan dia sebagai kata kerja. Bagaimana engkau berpendapat kan pelakunya berarti engkau kan engkau Iya, berpendapat tentang orang yang kata melarang. berpendapat itu kan ya tentang orang yang melarang. Kayaknya gitu deh. Melarang. Ya, Iya. lebih pas ya. Oke. Bagaimana engkau berpendapat tentang orang yang melarang? Seorang hamba, abdan, seorang apa? Hamba Hamba ya, Seorang hamba apabila dia sholat. ketika dia ya ini sholat. bisa ketika seorang hamba ketika dia sholat. Ketika dia sholat. Bagaimana jika dia ada di atas Ini petunjuk? juga pendapat ya. Bagaimana pendapat engkau gitu? Ya, bagaimana pendapat engkau jika dia ada di atas petunjuk? Ya, jika dia ada di atas petunjuk betul. Atau dia menyuruh dengan ketakwaan. Ya, dia menyuruh kepada takwa. Kepada takwa aja ya. Menyuruh kepada takwa. Bagaimana pendapat engkau jika Ya, dia sebentar Bu Ela, menstakan kita lihat dulu ya Bu Ela. Kata amaro itu pasangannya bi enggak? Mari kita lihat. Kalau pasangannya bi berarti bisa diartikannya itu bi-nya enggak diartikan. Coba kita cek ya Bapak Ibu. Sama-sama kita ini apakah kata amaro itu dia punya pasangan bi? Kalau ada pasangan biasanya memerintahkan artinya apa? Menyuruh. KL ya kan, menyuruh. Biasanya kalau ada pasangan bi-nya nggak diartikan. Halaman berapa? Di Munawir? Munawir yang enggak. Amaro. Amaro, oke. Amaro B, coba kita cek. Amaro enggak ya? Enggak ada ya amaro dengan bi. Alai. Enggak ya? Enggak ada Bu. Ya. Di Mahmud Yunus juga enggak ada ya, Bu ya? Coba di Mahmud Yunus. Amaro menyuruh. Nggak ada yang temennya bi. Kalau nggak ada ya normal aja berarti. Baik pada ya. Ya. Atau dia memerintah atau dia memerintahkan kepada takwa.
menyuruh kepada takwa. Menyuruh kepada menyuruh kepada aja, nggak pakai kan ya, menyuruh aja, menyuruh menyuruh kepada menyuruh ketakwaan. kepada takwa gitu ya. ya. Bagaimana pendapat Itu engkau jika dia mendustakan dan berpaling? Kalau misalnya gini, atau dia menyuruh dengan takwa. Menyuruh bukan kepada ya. Kan Kepada. kata menyuruh Menyuruh itu butuh objek. ya, Menyuruh bertakwa. Ya, menyuruh dengan sebentar. ya. Menyuruh dengan takwa ya. Jadi sebenarnya kalau dalam menerjemahkan itu memang kita nggak usah kaku. Jadi boleh sebenarnya menggunakan kata bertakwa. Cuma selama ini itu suka diprotes karena itu dianggapnya kata kerja gitu. Padahal dalam mengartikan sebenarnya boleh gitu. Atau dia memerintah atau dia menyuruh bertakwa. Sebenarnya bisa begitu. Gitu. Sebenarnya bisa ya Bapak Ibu. Cuma tetap dia posisinya sebagai kata benda gitu. Ya. Kalau misalkan kita gramatikalkan apa adanya enak nggak? Atau dia menyuruh dengan takwa? Menyuruh dengan takwa, menyuruh bertakwa beda kayaknya Bu ya. Nah itu makanya kalau kata bertakwa sebenarnya kalau saya lebih setuju kepada atau dia menyuruh bertakwa. Ya kan, karena objeknya jelas. Cuma kan kata bertakwa itu kata kerja ya. Kerja. Ini kata benda gitu. Nah itu yang suka diinterupsi nggak boleh itu di peserta itu gitu. Makanya saya nggak berani. Tapi sebenarnya boleh. Karena ini maksudnya menyuruh kepada apa? Ketakwaan boleh nggak? Kok ini kata benda Bu Ati? Iya kalau Takwa. boleh mah boleh aja. Cuma nggak enak aja Bu Ella didengarnya. Menyuruh kepada ketakwaan. Ya boleh lah. Atau dia menyuruh kepada ketakwaan. Ya kepada takwa dengan itu sama aja sih. Ya kata takwa. Dia menyuruh kepada takwa. Bisa lah ya, bisa takwa. karena maksudnya takwa di sini kan takut kepada Allah ya. Atau dia menyuruh kepada takwa. Bisa lah ya. Nggak usah diartikan menyuruh takwa. Nggak pakai itu Bu Ella. Atau dia menyuruh kepada takwa. Takwa di sini dia menyuruh kepada Allah, maksudnya takut kepada Allah. Dia menyuruh pada takwa. Iya gitu aja deh. Iyalah. Bagaimana pendapat engkau jika dia mendustakan dan berpaling? Ya. Oke, makasih Bu Ella. Sebelum dilanjutkan, amatin baik-baik Bapak Ibu. Di ayat 9 udah tadi. Kemudian abadan ida sholat. Oke, ini sudah. Kemudian, nah ini huruf apa ini? Bersyarat. Nah, selama ini ibu-ibu kalau ada huruf syarat pasti nanya ya, mana kalimat syarat dan mana jawab syarat. Jawab syarat ya. Jadi kalau yang kita kenal selama ini tuh strukturnya kan gini, huruf syarat, kalimat syarat, huruf jawab syarat, jawab syarat gitu, huruf jawab syarat, kalimat jawab syarat. jawab syarat. Jadi kalau struktur normalnya begitu. Ya, normalnya begitu. Tapi terkadang ada kalimat bersyarat yang jawab syaratnya tuh nggak disebutkan lagi karena sudah ada di depan. Sudah ada di depan. Dan biasanya di depan itu tidak selalu melihatkan jawab syaratnya. Contohnya gini. Ini tadi artinya apa? Jika dia ada di atas petunjuk. Dia ada di atas petunjuk. Maksudnya itu di atas kebenaran ya. Petunjuk itu kebenaran. Jika dia di atas petunjuk gitu ya. Sebenarnya jawab harusnya kan gini. Jika dia ada di atas petunjuk, maka kan harusnya gitu kalau kalimat bersyarat. Iya. Tapi ini tuh nggak disebutkan karena sebenarnya ini loh. Jawabnya itu situ. Jadi kalau saya balik gini. Jika dia ada di atas petunjuk, bagaimana
Ya, bagaimana pendapat? Bagaimana dia berpendapat? Sebenarnya gitu. Iya. Iya. Gitu sebenarnya. Jadi kalau seperti ini itu ya kalau dialasani kan strukturnya harus gitu ya, harus urus syarat, di sini jawab syarat gitu ya. Jadi kalau seperti ini ya secara pemahaman kita aja. Ya Bapak Ibu, toh tidak untuk tampil ya. Nanti kalau untuk tampil tinggal diinikan dengan Buya gimana. Jadi ini tuh sejatinya huruf syaratnya, kalimat syaratnya di sini jawab syaratnya nggak disebutkan lagi karena sudah tersebut di depan. Nah sama dengan ini, jika Iya. dia Mendustakan. mendustakan dan berpaling, Bagaimana bagaimana pendapatnya? pendapat Pendapatkan. engkau? Gitu. Apa bagaimana engkau berpendapat gitu? Engkau berpendapat ya. Ya, lebih enaknya kalau misalnya gini, supaya kelihatan bahwa dia jawab syaratnya itu gini. Jika dia mendustakan dan berpaling, bagaimana pendapatmu? Gitu. Bagaimana pendapatmu? Kau. Mm-mm. Itu lebih kelihatan kalau seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya, ini membahas itu aja. Kemudian cukup saya pikir. Ya, silakan dilanjutkan. Bucut, siapa tadi? Bu Yanti. Saya Bu. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang 14 ya. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah melihat? Iya. Sekali-kali Ini arti lebih tegasnya apa, Bu? tidakkah? Tidak. Masih ingat? Kalau alam Bukan Tidakkah? disertai Tidakkah? KSAD mati, Tidak. betul tidakkah? Tapi maksud saya lebih itunya apa? KBKK. Peristiwa yang sudah. Jadi gini, bukankah dia sudah mengetahui gitu? Bukankah dia telah mengetahui? Ingat nggak kalau alam disertai dengan KKSAD itu maknanya lebih ke telah. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Oh, telah ya. Ya, pernah kan? Iya, ya. Jadi dalam mengartikan boleh pakai telah, boleh juga enggak, tapi maknanya begitu. Bukankah dia telah mengetahui bahwasanya Allah Maha melihat gitu. Bahwasanya Allah melihat gitu. Maksudnya begitu ininya. Bukan akan. Jadi penegasan ini sejatinya bahwa dia tuh sebenarnya udah tahu. Bukankah dia udah tahu bahwasanya Allah itu melihat gitu. Sebenarnya begitu. Bukankah dia telah mengetahui bahwasanya Allah itu melihat gitu. Lanjut, Bu. Dia telah tadi ya, Ben? Iya. Telah mengetahui. Bukankah dia telah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat? Ya. Dan yang ke-15, sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti, sungguh kami benar-benar akan menarik ubun-ubunnya. Sungguh kami benar-benar. Bu, diterangkan lagi Bu. Oke. Apaan itu Bu? Jadi ini pelakunya tadi apa? Ayat 15 yang di sini. Mana tadi? Ini ya. Nasihat kami. Nah, jadi ini tuh gini Bu. Akar katanya apa? Safa'ah. Jadi kan gini. Safa'ah. KKSAD-nya pelakuna berarti Nasfa'u. fa'u. Nasfa'u gitu. Iya. Nasfa'u. Belakang ada nun taukid tapi nun taukid ringan. Nun taukid di belakang. Jadi kalau ada KKSAD di belakang tuh ada nun taukid yang nempel. Nun taukid. Nun taukid itu ada yang tasdid, ada juga yang nun sukun. Dalam hal ini yang nempel nun sukun. Ya, nun sukun. Menjadi kalau kita tempelkan begini. Kalau kita tempelkan gini nih. Nasfa. Ya. Nah, kan gini ya Bapak Ibu ya.
Nun taukid itu mengapakan Memfathahkan. KKSAD? Memfathahkan menjadi apa? Nasma, iya. An. Jadi yang tadinya nastafa'u, ya kan? Tadi ditambah nun taukid, yang nun taukid ini adalah yang ringan, nun sukun, dia memfathahkan, memfathahkan. Kalau sudah ditempelkan maka u-nya menjadi an. U-nya Iya. menjadi a, ketempelan nun taukid. Nah, nun ini tuh menjadi gini, kita ini kan kita gabungkan menjadi gini. Nah, gini. Nas, ta, fa, tanwin. Kan tidak pakai ta, Bu Ati. Kan Ya, tidak nanti pakai dulu, ta, Bu Ati. belum selesai, Ibu, belum selesai. Ini prosesnya. Saya ulang ya, saya ulang. Belum selesai, Bu, saya ulang. Saya tahu maksudnya Ibu. Ini belum selesai. Ini proses. Saya ulang ya, Bapak Ibu ya. Fokus ke sini. Jadi ini adalah ya ini ceritanya saya lagi berproses, Bu. Nas, ta, fa, u gitu ya. Ini adalah KKSAD pelaku Nahnu. Nahnu. Oke. Kemudian ketempelan nun taukid. Nas, ta, fa, u tadi ketempelan nun taukid yang ringan. Yang dia Patahkan. Oke, nanti dulu Bu ya, ini lagi diproses. Maka menjadi gini, nas, ta, fa, nas, ta, fa, ini jadi fathah, gitu. Paham Bapak Ibu sampai situ? Iya. Oke. Nun taukid, nun sukun itu sama dengan kalau kita hapus dia, ditebengin ke sebelahnya jadi tanwin. Iya. Nanti dulu ya Bu ya, ini belum selesai. Nas, ta, fa, an. Kan gitu Bapak Ibu? Iya. Oke. Selama ini kalau ada tanwin di akhir, itu kan kalau di hukum KB atau apa namanya? Kata benda, ada tanwin di akhir yang dia fathah, ada tambahan apa? Alif. Nah, maksud saya gitu loh. Jadi prosesnya tuh gini. Nah, kalau ini itu adalah hukum yang berlaku kalau ada kata benda ditanwinkan, maka ditempelin ditambahin itu. Tapi kalau prosesnya di sini gitu. Iya. Itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Iya. Makanya ketika di depan ada la nih, artinya sungguh. Benar. Ini juga sungguh juga. Nah, kata sungguh. Kalau sungguh double bisa menjadi sungguh benar-benar gitu. Benar. Ya, jadi gitu stepnya. Jadi jangan langsung ke sini. Nanti itu. Jadi stepnya adalah begitu dulu. Kenapa ini tanwin? Karena nun ini adalah menjadi jejak bergabung menjadi satu jadinya tanwin. Nah, ketika ada fathah tain di akhir itu maka tambahan alif. Itu step-stepnya. Bu Ati, yang ditanyakan tadi kenapa pakai nasta, kan nasfa'a aja gitu tadi Bu Ati. Iya, kenapa ada ta di tengah? Kenapa ta? Iya, enggak ada. Iya, enggak ada ya. Itu tadi yang dipakai nasta. Oh iya. Kenapa saya nasta ya? Iya, bukan pola ifta'alah, bukan. Nasfa. Ya, nasfa. Iya. Salah. Fa'u. Kemudian nun tambah nun tasdid ya. menjadi fa'a. Nasfa'an gitu ya. Ya. Menjadi nasfa'an tanwin. Menjadi pakai alif nasfa'an. Nasfa'an. Ketika ada la, ya.
La, nas, fa'an. Ini adalah sungguh. Sungguh Ini juga. benar. Benar-benar. Ya. Oke. Sungguh atau benar-benar. Oke. Itu ya prosesnya Bapak Ibu ya. Seandainya yang nempel tuh nun taukid yang tasdid, maka tasdid. menjadi apa? Jadi gini, nas, Maun. fa, pakai nun taukid. Maka menjadi Faun. nastaan. Nastaan. Ya. Nah. Ya. Ya. Nas. 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 Kok ta lagi sih? Nas. Kayaknya enak gitu di A-nya itu. Nah, gini. Nas, fa, nah, gitu. Jadi nun taukidnya mefatahkan. Ini perbedaan ringan berat itu adalah sungguhnya itu ya beda gitu. Sungguhnya itu beda. Oke, tadi artinya apa, Bu? Sekali-kali tidak. Sekali yang 15 ya. Ya, Ya. tidak Sekali-kali berhenti. tidak, sungguh jika dia tidak berhenti, sungguh kami benar-benar akan menarik ubun-ubunnya. Oh ya, ini menarik, ini berhenti. Berhenti. Ya, ini KKSAD-nya harusnya apa nih, Bu? Tahu. Yang tahu. Yang tahu. KKSAD-nya? Apa ya? Iya. Yang tahu. Ini nahaya kata-kata. Lam itu kan Memfatahkan. Meskipun lam kan mematikan. iya, Mensukunkan ya. mematikan harusnya. Berarti kan akar katanya apa? Nahaya. Nah, berarti pola apa? Ya, Ifta'ala. Ifta'ala. Berarti yang dimatikan apa? Huruf sia ya. Sehingga pergi. Ya nggak Bapak Ibu? Ya. Iya, Ya, betul. jadi ini harusnya gini. Harusnya Yantahi. yantahi pakai iya harusnya. Yantahiyu kan Ya. harusnya. Ya, yang tahiyu. Hi, yuknya hilang. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Jadi di sini oke, sekarang berarti penyebab KKSAD mati apa lam? Lam. Oke, sekarang di sini adalah la ini itu kan ada in, adalah sama in. Jadi gini, adalah. Jadi di sini tuh adalah di depan ada in. La ini huruf taukid. Ini huruf syarat. Ketika huruf la ini dengan in, maka yang kuat adalah la-nya. Sehingga ini adalah jawaban atau respon dari la, bukan dari in. Jadi bukan respon dari, jadi bukan jawab syarat. Tapi ini tuh lebih merespon kepada la-nya. Maaf, Tidak. ini tuh sebenarnya Kalau Pak Andres nggak pakai niscaya ya berarti. iya, nggak pakai. Jadi sebenarnya ini tuh namanya ini adalah jawaban sumpah di depan. Jadi jawaban dari la di depan ini. Artinya sungguh ya Bapak Ibu ya. Artinya sungguh. Sungguh itu sejatinya huruf sumpah sejatinya. Jadi ini adalah sungguh jika dia tidak apa tadi menarik. Berhenti. Sungguh jika dia tidak berhenti, Tidak melarang. sungguh gitu ya. Boleh niscaya boleh. Niscaya boleh. Boleh ya niscaya gitu. Niscaya ya. Kami akan Ya boleh. Ini niscaya boleh. Tapi Ya. niscaya ini respon dari ini. Jawaban
Jadi ini sumpah, sumpah. Nah, sumpah ini dijawab sama ini nih. Niscaya, Kami sungguh, tahu. jika dia Dia tidak tidak berhenti Tidak berhenti, berhenti. niscaya kami kami akan menarik menarik ubun-ubun. Ubun-ubunnya. Tuh, gitu ya. Sungguh jika kami. Berarti boleh niscaya. Jaya. Tapi ini itu respon dari ini. Lah. Namanya ini huruf kosam, ini jawab kosam. Jadi boleh niscaya. Tapi bukan ke syaratnya. Jadi kalau setiap ada la, kemudian berini dengan in, maka ini namanya huruf kosam, sumpah. Maka di sini adalah ini jawab dari sumpah. Lanjut, ini ubun-ubun ya. Oke, pertanyaannya, kenapa ini gendernya perempuan? kamar buto. Ya, tapi kenapa dia dimasukkan ke perempuan? Ubun-ubun tuh berpasangan ya. Ubun-ubun perempuan. Sebentar. Jadi gini, ciri sebentar. Tak marbutoh tidak selalu bergender perempuan. Iya. Ya, bisa dia itu adalah jamak. Bisa juga gender perempuan. Bisa juga dia adalah KBSL. Saya lupa di sini tuh karena apa dia. Karena kalau dia dihukumin, sebentar ya. Dia apa ya, saya lupa ini tuh. Tak marbutohnya itu karena apa? Ubun-ubun. Pola Ubun-ubun itu Gender perempuan. berpasangan nggak sih? Satu ya. Iya. Dia jamak. Saya lupa ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada yang memang gender perempuan itu karena kayaknya sih karena perempuan ini. Digenderi perempuan hukum itunya. Jadi tak marbutohnya gender. Tak marbutohnya itu menunjukkan gender. Kenapa? Karena ini sifatnya, kalau ini perempuan maka ini sifatnya perempuan. Sifatnya perempuan. Ya, jadi karena itu kayaknya. Ya, ubun-ubun tuh berarti perempuan. Ya, tapi ingat ya Bapak, tidak selalu yang bergender tidak selalu tak marbutoh tuh gendernya perempuan. Itu yang perlu diingat. Ya, jadi tanda tak marbutoh di akhir memang betul itu salah satu ciri dari gender perempuan. Tapi kesini-sini itu kita sudah mulai harus ini ya, bahwa setiap kaidah itu ada pengecualian. Ternyata banyak yang juga kita jumpai, nggak banyak sih, tapi ada yang kita jumpai juga tak marbutoh itu ternyata ciri jamak. Dan juga ada tak marbutoh itu adalah dia menunjukkan kata benda superlatif. Kalau saya lihat di sini dia perempuan. Kenapa? Karena sifatnya perempuan semua ini. Ya, jadi ke gender ini. Ke gender betul. Ya. Nah, kalau ini nih enggak nih. Ini enggak nih. Nah, dia. Kalau ini enggak nih. Kalau ini bukan gender ini. Nanti kita lihat. Tadi sampai di mana, Bu? 15 apa? 15 sampai 15. 15. Lanjut, Bu. 16. Waktunya Yaitu habis. ubun-ubun, Ubun-ubun. orang yang berdusta, Ya. yang berdosa, Mendustakan. lagi yang berdosa. Ini durhaka ya. Ini berdusta, Durhaka. ini Benar kan? Durhaka, pendosa. durhaka. Pendosa. Pendosa. Ini apa? Pendusta dan Bisa pendosa, Berarti bisa ubun-ubun orang yang pendusta, mendustakan ubun pendusta, Berdusta, dan lagi yang pendosa. berdosa. Ya, lagi pendusta. Ya, ubun-ubun pendusta, lagi Dusta dan ya, dan pendosa. pendurhaka. Pendosa. Oh, pendosa. Ini pendusta, ini pendosa. Iya. Oke, lanjut Bu. Pendosa, ya. Maka
Nomor 17, maka hendaklah dia memanggil golongannya. Golongannya. Ya. Golongannya. Oke, golongannya 18. betul. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Oke. Kelak kami akan memanggil Zabaniyah. Ya. Ya. Kalau ini tak marbutohnya itu apa ini? Bukan gender ya? Bukan malaikatnya Allah. Apanya? Malaikat gendernya perempuan. Bukan karena gender ini mah. Ini nama satu. Jadi gini, bisa jadi dia itu adalah jamak, bisa jadi juga dia KBSL. Fa'ilatun, ada nggak KBSL begitu? Fa'ilatun. Ini bentuknya apa Bapak Ibu? KBSL bukan? Nama malaikat ya itu. Nama malaikat. Iya. Maksud saya malaikat KBPA. KBPA enggak? Bukan KBPA. Sebentar, jamak bukan sih? Bentuk jamak, betul jamak ini ya. Jamak Bapak Ibu. Jamak. Jadi tak marbutohnya tuh karena bukan gender ya, bukan gender perempuan. Tapi jamak. Oke. Mari kita analisa di sini. Sudah sampai 18 ya Bu ya? Kita analis. Udah lewat ya Allah ya Rom. Kita lanjutkan hari Sabtu ya Bapak Ibu. Ini nih saya mau menganalisa ini nanti hari Sabtu, ingatkan. Ini kan KKSAD-nya mati apa ini? Iya itu mati. Itu hidup. Hidup. Mati. Iya ada Kan di belakangnya sia. Wa-nya hilang. Sia-nya dibuang. Awa ya. Kalau ini mati apa tidak ini? Normal, tapi kok hilang juga? Kan ini sama dengan ini. Ini pelaku huwa, ini pelaku nahnu. Iya. Sama-sama hilang kan? Iya. Ya. Di sini hilangnya karena lam sukun ini adalah memang mematikan KKSAD. Kalau di sini sebenarnya nggak ada pengaruh yang menghilangkan. Dia dihilangkan karena untuk meringankan bacaan. Jadi sebenarnya KKSAD normal di sini. Karena lam ini nggak pengaruh ke sini. Pengaruh tuh kalau misalkan ada wa, ini nggak ada. Jadi tidak karena pengaruh itu. Tapi karena memang untuk meringankan bacaan. Jadi apa ya alasannya itu saya bingung kayak gini tuh. Intinya wow-nya tuh sebenarnya ada itu. Tapi supaya bacaannya mudah menjadi ketemu alif lam Bu. Tidak. Ada Bu yang ketemu alif lam malah jadi wow-nya di harokatin doma ada. Jadi tidak selalu ininya sama. Ini kan saya bilang yang nggak normal ya. Maksudnya itu nggak ini. Jadi ada Bu yang begini. Ada begini. Ketika ada wow malah wow-nya dihidupkan pakai alif. Ada yang begitu. Nanti kita bahas kapan-kapan ya. Kita tunjukkan yang nggak hilang dan yang hilang. Oke, mungkin begitu saja, sudah lewat 10 menit Pak Helmi, mohon Ya, maaf. nggak apa-apa, Pak maaf. Helmi sih menghilang, Saya maaf, tadi melewati ada tamu yang mau ketemuan. Bucut juga menghilang, ini Bucut juga menghilang ini. Oke, makasih banyak Bapak Ibu semuanya. Jaringan. Mohon maaf. Bucut tuh tadi enggak? Oh iya puasa ya. Tidak, Oke Bapak Ibu, saya makasih banyak, mohon maaf semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, kita ketemu di hari Sabtu. Ya, sama-sama. Hari Sabtu kita lanjutkan. Ya. Bapak, Ibu-ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, menghilang tadi Bunda Wati, mohon maaf Bunda Wati. Karena lagi asik kan tidak bisa diganggu. Ya, ada keluarga yang mau.
Seperti biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.